Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya mohon bahwa Bapak Ibu sekalian saya anggap untuk peserta didik kelas 6 SD karena materi saya adalah materi kelas 6 SD. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Uh, Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. baik. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Semoga hari ini kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ya, alangkah lebih baiknya jika setiap segala sesuatu yang kita lakukan kita awali dengan berdoa. Baik, Pak Guru bisa minta tolong dengan siswa yang paling pertama tadi di kelas, yaitu Adi ya, Pak Guru lihat tadi. Pak Guru minta tolong bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan Adi. Siapa? Ya. Mari teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi, Pak. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, puji syukur ya. Kita dalam keadaan sehat semua. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai lagi kegiatan kita akan menyanyikan lagu nasional karena kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Agar kita lebih semangat ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Hari Merdeka. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ayo kita nyanyikan 17 Agustus tahun 45. Itu. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Kemerdekaan Nusa dan bangsa. Akhirnya Hari bangsa lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Lama hayat dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, baik ya, luar biasa ya. Terima kasih. Sudah semangat hari ini, kita mulai pelajarannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kembali Pak Guru kasih kesempatan buat kalian, kira-kira pada hari ini siapa yang belum hadir? Boleh ditengok kiri dan kanannya, apakah sudah hadir semua? Sudah, Pak. Baik, bagus ya. Nah, semoga di hari-hari berikutnya kita semua dapat berkumpul seperti ini dan tidak ada yang berhalangan untuk hadir. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Kemudian yang kedua adalah karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi negara anggota ASEAN. Yang ketiga adalah menentukan ide pokok teks laporan. Nah, dari ketiga kegiatan ini nantinya diharapkan kalian semua dapat memahami. Sebelumnya kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti Pak Guru harapkan kalian bisa bekerja sama bersama teman-temannya dalam satu kelompok. Jadi tidak boleh ada yang egois atau apa dalam satu kelompoknya. Harus mampu untuk bekerja sama ya. Baik. Dari kelompoknya masing-masing nanti silahkan kita masuk ke pembelajaran hari ini. Materi yang pertama adalah IPA. Nah, di sini Pak Guru punya gambar ya. Pak Guru punya gambar ada satu hewan. Kalau dari kejauhan itu dilihatnya satu hewan. Kalau kita lihat dari dekat itu ada beberapa hewan. Nah, di lembar kerja kalian itu sudah ada Pak Guru terangkan bahwa kalian coba
nanti akan menyebutkan beberapa hewan yang ada di sini. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Itu Tidak hewan ada. apa, Pak? Dengan apa Oh, ini, iya, Pak? oke. Untuk hewannya nanti ini adalah tugas kalian. Nanti kalian bisa menuliskan sebanyak mungkin hewan yang ada di sini di lembar kerja yang sudah dibagikan tadi, ya. Nah, kalau ini gambarnya kecil kita perbesar. Oke. Kalau seperti ini sudah jelas ya. Oke, Jelas, Pak Pak. Guru Jelas, sekarang Pak. di lembar kerjanya silahkan kalian tulis sebanyaknya secara berkelompok ya. Jadi bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Kalian sebutkan hewan apa saja yang ada di sini. Silahkan sebutkan sebanyak mungkin. Pak Guru kasih waktu 30 detik saja ya. Jadi nanti kelompok yang paling banyak nanti dia bisa menyebutkan berapa hewan yang ada di sini. Baik, kita lanjut saja ya. Kita mulai dari sekarang siap-siap untuk bekerja sama bersama teman satu kelompoknya. 30 menit silahkan dalam satu kelompok bisa bersama-sama menuliskannya ya. Baik, silahkan. Kalau bisa cari sebanyak mungkin yang bisa kalian sebutkan ya. Nanti tolong diingat dan dicatat ya. Jadi nanti bisa ingat hewan apa saja yang sudah kalian temukan. Sudah? Oke, Kelompok sudah 1 sudah, Pak. Oke, bagus. Kelompok 1 si Adi dan teman-temannya sudah siap ya. Nanti ada kelompok 2 mungkin nanti diwakilkan oleh Arum ya. Kemudian ada kelompok 3 nanti Iya, bisa Pak. diwakilkan oleh Afia ya. Ya, siap, Oke, Pak. 30 detik ini sudah habis waktunya ya. Jadi semuanya coba Adi sebutkan berapa yang ditemukan. Tadi aku berdiskusi dengan teman aku, ternyata ada hewan tikus. Dari yang terkecil Hewannya tuh ada hewan anjing, Ya, ada kuda, ada gajah, ada kucing. 3, Iya, 4. 4, Oke, ada 4 burung, ya. Iya, 5. Oke, ada 5. kura-kura. Oke, 6. Ya, Itu Pak 6 tadi dulu kelompok ya. aku. Tadi dapat 6. Kemudian untuk kelompok kelompok Arum, maaf, Ada ada 10, berapa Pak. nemunya? Wow, ada 10. Coba sebutkan satu-satu, ayo. Yang cepat. Gajah, kura-kura, 1, gajah, kura-kura, ikan ikan hiu, hiu, buaya, buaya. kuda, anjing, kucing, tikus, nyamuk, ular, Pak. Ada 10, baik. Ya, Pak. Luar biasa ya kelompok Arum ya. Ada 10 hewan yang sudah ditemukan dalam waktu 30 detik. Wah, luar biasa. Kemudian kelompok Afia. Coba Iya, diwakilkan oleh Afia. Ada berapa hewan yang ditemukan? Tadi saya sudah diskusi dengan teman-teman, ada 8 hewan, Pak. Wah, 8. Coba disebutkan Ada satu-satu. tikus, ada anjing, Tikus, ada kerbau, ada burung, ada Bagus. ikan, ada kura-kura. Ada apa lagi ya, Pak ya? Ada ular, sama ada kerbau. Oke, ada Terima kerbau. kasih, Bapak. Oke, baik. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Kalian sudah luar biasa. Dalam waktu 30 detik kalian sudah ada yang menemukan 6, ada yang menemukan 10 dan 8 hewan. Nah, sebenarnya di sini ada 12 hewan. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita akan lihat hewan apa saja yang ada di sini ya. Yang pertama yang paling besar nih. Hewan apa yang ini yang ditunjuk oleh panah? Gajah, Gajah. Gajah. Nah, yang ini apa tadi? Burung. burung, Nyamuk ini Nyamuk, sebenarnya nyamuk. ya, bukan burung ya, nyamuk. Oh, Nah, yang ini nyamuk yang ekornya gede, jadi Pak. Ular, Iya, betul. Ular. Yang ini kuda, kurang tepat sedikit. Ya, kalau kuda nanti itu namanya adalah keledai ya. Kedelai. Iya, Kedelai. kayak kuda, Itu Pak. dimakan. Yang ini Anjing, Anjing, Pak, anjing ini apa lagi? kucing, Iya, yang ini Tikus, betul. Kemudian buaya, dulu yang panah kan? kura-kura, Kura ya udah, karena kura-kura kebesaran kalau kura-kura ini penyu ya, kita anggap penyu. Nah, yang ini ikan, ada ikan. Nah, yang ini hiu, domba.
Terbalik. Kok kayak hiu, Pak? Lumba-lumba. Buaya. Buaya. Ya, buaya. Ih, Pokoknya. Bapak seru banget loh, Pak. Ayo, ada yang tahu ini apa nih? Kangguru. Nah, ini sejenis ikan ya. Nanti ikannya mungkin jarang kita temui ya. Ikan pedang ini hidupnya di laut. Jadi Oh, ikan pedang. jarang melihat hal ini. Kecuali si Sofian ya dari pinggir laut kemarin. Nah, pernah lihat ikan pedang. Pernah, Pak. Nah, ini tolong diingat ya. Nanti ada 12 hewan ini. Nah, dari 12 hewan ini kita akan belajar tentang cara mereka berkembang biak ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah diingat ini ya. Tolong jangan dicatat, bahkan diingat ya. Jadi nanti ada 12 hewan. Baik, kita belajar. Nah, kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, ada dua, generatif dan vegetatif. Kemudian di perkembangbiakan hewan juga sama, ada dua, ada generatif dan vegetatif. Tapi pada pertemuan kali ini kita bahas tentang perkembangbiakan generatifnya saja dulu. Dan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang yang vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif apa itu, Pak? Nah, ini sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui perkawinan antar individu jantan dan individu betina. Ada 3 jenis, ya. 3 jenis perkembangbiakan vegetatif. Ada yang tahu? Siapa yang tahu cara hewan berkembang biak itu ada berapa supaya dia punya anak? Ada banyak-banyak cara kan? Bertelur. Oke, yang pertama bertelur, ya. Melahirkan, Pak. Oke, yang kedua ada melahirkan. Yang ketiga? Melahirkan Membelah dan diri. Membelah bertelur. diri. Oh iya, ada. Yang ketiga ini apakah membelah diri atau melahirkan? Kita coba lihat ya. Ternyata adalah bertelur dan melahirkan. Nah, untuk yang membelah diri tadi itu adalah cara generatif. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang itu ya. Oke. Nah, bertelur ini ada bahasa biologinya atau sering bahasa asingnya itu adalah ovipar. Tadi ada yang menyebutkan ovipar. Nah, itu adalah bahasa asing untuk perkembangbiakan hewan yang bertelur. Jadi nanti jangan heran kalau ada yang menyebutkan ovipar ya. Nah, itu berarti hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian untuk melahirkan apa? Yaitu bahasanya adalah vivipar. Ya, jadi nanti tolong sama-sama diingat. Ada ovipar, ada vivipar untuk melahirkan. Kemudian untuk bertelur dan melahirkan, itu ada ovovivipar. Ya, bisa diingat? Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Kita masih bahas ini dulu. Kita bahasnya per tahap. Sedikit-sedikit ya. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, tolong diingat. Nah, sekarang kemarin di lembarnya yang tadi sudah Pak Guru bagikan itu ada lagi Nah, ini juga dikerjakan secara berkelompok ya. Kalian boleh mengelompokkan hewan yang tadi ada berapa tadi? 12. 12 ya. Kita kelompokkan ke dalam tabel tadi. Ya, ini ada tabel tentang cara berkembang biak. Nah, ada cara bertelur, kemudian ada dengan cara melahirkan, dan kemudian perkembangan biakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pak Guru juga tadi sudah sediakan gambar. Nanti kalian tempel gambarnya di sini. Kalian kira-kira hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur, itu disebut dengan apa, kemudian hewannya apa saja, kemudian ditempelkan di lembar kerjanya masing-masing ya. Boleh diskusikan secara berkelompok ya, tapi untuk mengerjakannya tetap setiap anak juga tetap disediakan satu lembar kerja. Jadi tidak ada yang nganggur ya. Jadi sini semuanya aktif bekerja ya. Oke. Ini Pak Guru kasih waktu 3 menit ya. Kalian silahkan tempel, nanti ada kelompoknya Adi, nanti mungkin bisa diwakilkan oleh anggota yang lain mempresentasikannya ya. Dan kelompok Arum dan kelompoknya Apia. Oke, 3 menit. Sudah cukup 3 menit waktunya. Kita coba dulu untuk kelompok Adi. Ya. Oh, ganti ya. Ya, kelompok Adi. Silahkan, kira-kira hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu disebut dengan apa tadi hasil koordinasinya dengan kelompok? Tadi berdiskusi dengan Pita bahwa bertelur. Bertelur Apakah itu ovipar. Ovipar, kita lihat. Ya, kemudian contohnya apa saja? Contohnya ayam. Ayam, apalagi? Bebek. Bebek. Ada bebek ya tadi ya.
eh, Oke. terus ya tadi ada Oh, penyu. oh penyu. Oke, baik. Penyu. Ya. Terus Oke. yang melahirkan. Bentar, sebentar ya. Iya, Ini iya, satu iya, kelompok Pak. satu ya. Jangan langsung Baik. semuanya. Kasihan kelompok lain nggak kebagian. Baik. Sekarang Iya, Pak. kelompok Afia. Silahkan yang melahirkan. Itu disebut dengan apa? Yang melahirkan disebut dengan ovipar ya Pak ya? Ovipar. Ovipar. Oke, nanti kita lihat ya. Dari kelompoknya. Hewannya apa saja? Anjing. Anjing, apalagi? Kerbau. Oke, terus selanjutnya. Apa lagi ya Pak ya? Oke, tapi sudah diisikan ini ya. Sudah Pak. Oke, baik. Nah, di kelompok arum ya, tolong untuk perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan apa? Opo pipipar, Pak. Betul atau salah ya? Nanti kita lihat. Kemudian contoh hewannya apa kira-kira tadi? Contoh Dari 12 hewannya hewan yang tadi. tadi apa ya, Pak? Oke, sudah lupa ya. Lupa, Pak. Oke, baik. Kalau lupa, Arum sekarang tadi kita lihat. ngobrol, Pak. Oh iya, lain kali. Nah, itu dia ya. Kebiasaan kalau sering ngobrol yang lain menjelaskan, nanti dikerjakan selanjutnya. Jadi, diharapkan buat anak-anak jangan suka mengobrol ya, ataupun berdiskusi. Berdiskusinya boleh, tapi berdiskusi tentang kegiatannya, bukan kegiatan. Sekarang kita perhatikan sama-sama ya, untuk jawaban-jawaban kalian. Nah, ini tadi, betul. Ikan. Nah, ini ikan pedang nih bentuknya seperti ini nih, ya. Barangkali nanti ada yang belum pernah lihat, kita bersama-sama ke pantai bisa lihat. Nah, penyu mungkin sering kita lihat ya. Bertelur ya. Hati-hati dengan nyamuk ya. Kemudian, nah, tadi jawaban Afia adalah ovipar. Oh, nah, ternyata ya, Pak, jawabannya ya. adalah vivipar ya. Salah Tidak ya. apa-apa. Ya, aduh, Tidak dapat apa-apa nilai berapa ya. ini, Pak? Tadi Oh, ngobrol ya. sama Arum sih. Ya, begitulah ya. Nah, inilah akibatnya ya kalau sering mengobrol, tidak konsentrasi. Nah. Baik, ini hewannya adalah kucing tadi ada, anjing, gajah. Ini keledai nih, yang dibilang tadi kuda tuh. Nah, bentuknya lebih kecil ya. Dan ada tikus. Dan ada Kalau yang nama ini hewannya benar dapat berapa, Pak? Kan hanya salah di cara menyebutkannya aja. Kan nama Oke, hewannya kalau nama benar. hewannya benar, nanti Pak Guru periksa ya. Itu ada bobotnya masing-masing. Ya, tapi ingat, ini kalian kerjakan dulu, jangan dulu dirubah jawabannya. Ya, karena lihat jawaban Pak Guru nanti jawabannya dirubah biasa kan. Harus jujur ya, Pak. Jujur, iya. Oke, kan ya. Baik. Nah, ini ternyata ular itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, ya. Dia bertelur dulu kemudian dia melahirkan. Oke, nih bagaimana? Kita lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, sekarang itu adalah kerja dan berpikir terus ya. Dan perhatikan di sini kalian akan membuat diagram Venn, yaitu dengan mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ini adalah diagram Venn ya. Caranya buat lingkaran dulu, kemudian biar lingkaran seperti ini dia dilakukan. Nah, ada 3 tempat yang kosong, nanti diisi ya. Untuk tempat kosong yang pertama itu diisi dengan hewan ovipar. Apa tadi? Yang hewan yang bertelur ya. Kemudian ada tempat yang paling pojok adalah hewan yang melahirkan. Nah, di tengah-tengahnya adalah hewan yang bertelur dan melahirkan ya. Nih, hewan-hewan ini kita kelompokkan dalam diagram Venn ya. Ini adalah bentuk diagram Venn. Nah, ini adalah contohnya. Tadi ovipar itu adalah ikan, apalagi banyak ya. Buaya, penyu, ikan pedang, nyamuk. Kemudian yang melahirkan tadi gajah, keledai, anjing, kucing, tikus, dan lumba-lumba. Kemudian untuk yang ovipar tadi adalah hewannya ular ya. Nah, sampai di sini kita belajarnya tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara mereka berkembang biak ya. Kemudian kalian kita akan lanjutkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan
bertelur dan melahirkan. Kita kelompokkan dulu hewannya tadi. Nih, hewan-hewannya ya. Bisa kita lihat. Nah, coba kalian perhatikan, ambilkan ya untuk hewan yang bertelur dan melahirkan. Cuma ular. Nah, ternyata hewan yang bertelur dan melahirkan itu ada beberapa hewan lagi. Contohnya apa itu? Yang ini. Ini hidup di dalam laut ini. Di Sofian nih yang pinggir Ikan laut nih pari, biasanya Pak. tahu. Oh, ikan pari. Bagus, Arum. Ikan pari ini biak dengan cara bertelur dan apa ini kayak bebek. Ternyata ada ini hewan yang semacam ini. Ada yang tahu? Tidak ada. Salamander, Pak. Oh, bukan Ya, Pak. salamander. Ini namanya adalah platypus ya. Oh iya, platypus. Platypus. Kalau salamander itu seperti sejenis kadal. Nah, yang ini mungkin sejenis salamander tapi bukan salamander ya. Itu adalah hewan kadal ya. Oke, kadal juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kira-kira kita lihat sekarang untuk hewan yang ini. Ciri-cirinya yang paling terlihat apa di antara ke-5 hewan ini yang sama? Kira-kira mereka sama-sama apa ya kalau hewan seperti ini? Kita bisa lihat dari kakinya ya. Coba lihat. Jumlah kakinya semuanya 4 kecuali untuk lumba-lumba ya. Untuk lumba-lumba karena dia di air dia tidak memiliki kaki. Nah, dari ke-5 hewan ini karena dia berkaki 4 kita dapat simpulkan bahwa hewan yang bertelur itu maaf, ini terbalik tadi ya. Hewan yang bertelur ini seharusnya di sini ya, terbalik ini ya. Karena ini mereka yang melahirkan ya. Terbalik tidak? Terbalik. Iya, Terbalik, Pak. Pak. Ya, ini Saya tadi pikir terbalik ayam ya. itu Iya. melahirkan. Oh, betul. Akhirnya tapi tidak ada yang berani bertanya. Ya, Iya, lain Pak. kali kalau Pak Guru salah tolong diingatkan. Jangan asal terima saja ya. Jadi kalian sudah kelasnya kelas tinggi harus bisa lebih kritis lagi ya. Nah, ini sebenarnya untuk hewan yang melahirkan. Kita ulang. Hewan yang melahirkan berkaki 4, tumbuhnya ada bulunya, kemudian punya daun telinga. Betul, itu dapat kita. Nah, kita sekarang yang bertelur kita lihat ini. Nah, ini tubuh kakinya ada berapa hewan ini? 2. Ada 2. Baik, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa hewan yang bertelur itu berkaki 2. Kemudian yang ini nggak ada kakinya, tapi mereka punya persamaan. Mereka sama-sama punya apa nih? Sirip. Sisik. Sisik. Mereka punya Aduh, sisik salah. semua ya. Iya. Kemudian ini sisik. Ya, kemudian ini juga tubuhnya ditutupi dengan apa ini? Dengan bulu ya. Ini tubuhnya diselimuti dengan bulu. Kita dapat juga ambil kesimpulan bahwa hewan yang bertelur itu tubuhnya diselimuti dengan bulu, kemudian juga tubuhnya diselimuti dengan sisik. Nah, kemudian hewannya juga ada yang berkaki 2. Ini dia sebenarnya ya. Nah, ini juga ya, betul ya, punya daun telinga, punya rambut ya, punya keturunan dan mempunyai kelenjar susu. Kemudian selanjutnya ini untuk hewan ya. Kemudian untuk yang bertelur sama melahirkan ini tidak punya ciri khusus ya. Jadi mereka itu hampir tidak punya ciri khusus, tapi yang jelas mereka ini untuk melahirkan keturunannya mereka itu bertelur terlebih dahulu, kemudian ditetaskan di dalam perutnya, kemudian baru dikeluarkan. Jadi seperti itu ya. Itu bedanya. Dan selanjutnya sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita akan belajar tentang hewan endemik di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Negara ASEAN ada berapa negara ASEAN? Pak, itu 11, endemik Pak. kenapa? Tahu? Ada berapa negara ASEAN? 11. Iya, 11. Oke. Sebentar. Adi ada yang Itu Pak hewan endemik apa Pak? Oke, nanti kita bahas ya. Iya Pak. Ada berapa negara ASEAN sudah kita pelajari kemarin? 11 tadi kata Arum 11. Yang lain? Lupa 13. lagi. 13. Wow, banyak sekali ya. Coba hitung. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 11. Wah, pintar Rosi. Berhitung dulu ya sebelum menjawab ya lain kali. Oke. Ya, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Nah, tadi Adi ada menanyakan tentang hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Tidak ada yang tahu. Oke, Tidak kalau ada, tidak ada yang Pak. tidak ada yang tahu berarti ini sekarang waktunya Pak Guru bertugas ya. Nah, hewan endemik itu adalah hewan yang hidup di daerah-daerah tertentu ya. Jadi ada hewan yang hanya hidup di satu daerah itu saja ya. Ini bisa kalian lihat ini ada 10 ini silahkan dilihat. Nah, dari 10 negara ini terlihat ada negara apa yang paling banyak kira-kira? Hewan endemiknya. Indonesia, Pak. Wah, Indonesia, Pak. Indonesia. Di mana Indonesia ya? Di bawah, Pak. Di Oh, bawah yang benderanya merah putih. Nah, ternyata oke. Ya. Wow, luar biasa negara kita mempunyai hewan endemik yang paling banyak di antara negara-negara di ASEAN. Jadi nanti itu adalah sebuah kemudian nanti ini bisa nanti kalian lihat ya di lembar kerjanya sudah Pak Guru sediakan, di materinya sudah ada, boleh dibaca-baca. Kemudian setelah ini kalian akan mengerjakan lagi ya berdasarkan tadi. Nah, jadi kalian membuat diagram pen lagi ya, kita latihan membuat diagram pen sampai dengan kalian hebat. Nah, ini ada 2 negara. Negara apa saja? Vietnam dan Laos ya. Laos. Ini kita diminta untuk membuatkan diagram Venn-nya ya. Nah, nanti dilihat di situ. Pak Guru kasih waktu juga, nanti tolong dikerjakan. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya. Nah, dari sini kita lihat negara di Vietnam itu ada, sambil dilihat hasil kerjanya ya. Kalau sudah benar boleh dicentang, nanti kalau masih salah disilang saja, tidak apa-apa. Jangan sampai dirubah. Ya, harus biasakan untuk tetap jujur ya. Kayak gitu. Sama-sama dilihat ya jawaban dari hasilnya, hasil yang dikerjakan. Yang pertama ada babi batang, musang rase, pelanduk kecil. Itu adalah hewan yang hidup di Vietnam. Kemudian untuk hewan yang hidup di Laos apa saja? Oh iya maaf, ini ternyata untuk hewan yang hidup di kedua negara. Ternyata macan tutul itu juga hidup di Vietnam, juga hidup di negara Laos. Oke, nah ini untuk hewan yang ada di negara Laos, ada macan kumbang, harimau, dan gajah. Oke, baik. Selanjutnya ya kita akan membahas tentang ide pokok. Kemarin sudah belajar tentang ide pokok, Pak Guru punya teks, nanti kalian diminta untuk menyebutkan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok dari paragraf. Nanti silahkan kalian secara berkelompok ya. Sama, ini tetap kerjakannya secara berkelompok. Baik. Jika sudah dikerjakan, kembali ya kita lihat apakah yang menjadi jawaban kalian sudah tepat atau masih salah. Nanti Pak Guru yang memberi nilai, jadi kalian tidak usah khawatir ya. Semuanya ada nilainya. Jadi walaupun pekerjaannya masih salah, tetap ada nilainya ya. Yang tidak ada nilai itu yang tidak mengerjakan ya. Jadi nanti apapun yang kalian kerjakan itu ada nilainya. Oke, kita lihat kalimat utama. Sebelumnya Pak Guru mau tanya di sini ada berapa kalimat? Coba diteliti di sini ada berapa kalimat? Ayo. Ada berapa kalimat? Ada 1, 2, 3, 4. 4, Pak. 4. 4 kata Arum. Ayo, yang lain 4 juga. 5, Pak. 5. Ada 4 apa 5? 5. Ya. 4, 5. Oke, 5, Pak. semua sepakat 5 ya. Kita lihat dari merupakan kura-kura yang terbilang besar itu 1, kemudian mana lagi panjang tubuh kura-kura Galapagos itu sekitar 1,87 meter sampai dengan kilogram 2. Kemudian kura-kura ini memiliki leher yang panjang 3. Kemudian kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. 4 ya. 4 kalimat saja. Ingat kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Oke, betul. Nah, untuk kalimat utamanya silahkan dilihat lembar kerjanya. Sudah dijawab kan? Kalau sudah dijawab, kita lihat apakah jawabannya benar. Ingat, kalimat utama
dan kalimat penjelas, kemudian untuk menentukan ide pokok. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk menemukan ini Bapak rasa kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Ya. Kemudian kalimat penjelasnya ada, berarti kalau kalimat utamanya ada satu, kalimat penjelasnya ada tiga kalimat. Apa saja? Ini dia. Lantas ide pokoknya berbicara tentang ciri-ciri kura-kura Galapagos. Baik, demikian kegiatan kita hari ini. Kita karena berhubung waktunya sudah habis ya, kita cukupkan. Kira-kira berdasarkan perkembangan ini nanti di terakhir silahkan dikumpulkan ya lembar kerjanya secara tertib dan rapi ya. Nah, dari semua kegiatan ini jika belum ada yang dipahami boleh bertanya sekarang. Apakah sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah, Wah, Pak. cuma 2 orang yang menyaut ini. Yang lainnya kemana? Pesertanya ini. Baik. Oke. Sudah jelas ya Pak Guru anggap ya? Oke, baik. Secara Ya, keseluruhan pada hari ini kita belajar tentang 3. Guru simpulkan bahwa kita hari ini belajar tentang materi. hewan, Kira-kira apa? Perkembangbiakan hewan. hewan. Ciri-ciri. Itu hewan Secara pandemi. apa dulu? Secara generatif. Secara generatif. Generatif. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang peta-peta tadi, belajar tentang ASEAN, apa itu? Pak. ASEAN, hewan endemik yang ada di negara ASEAN. Kemudian yang terakhir ini kita belajar tentang Ide pokok. ide pokok ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik. Selanjutnya pertemuan kita sebelum kita akhiri nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti di lembar kerja itu bisa ini Pak Guru melakukan penilaian dan ini tidak dikerjakan secara berkelompok melainkan secara sendiri-sendiri atau mandiri ya. Jadi nanti setelah mengumpulkan lembar kerja kalian bisa mengambil lembar kerja untuk mandirinya. Jadi ya, baik. Jika sudah dikerjakan lembar kerjanya, kita cukupkan ya materinya sampai di sini. Sebagai penutup, kita akhiri juga kegiatan ini oleh doa. Tadi sudah diberi kesempatan untuk peserta didik yang laki-laki. Nah, sekarang yang perempuan yang paling aktif. Silahkan Pak Guru bisa minta tolong sama Afia ya untuk membawa kita bersama-sama temannya berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Silahkan Afia. Ya, duduk tegap, siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Afia dan anak-anak yang lain. Sampai ketemu lagi besok. Semoga besok kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Amin.